saya Jamila yang akan nemani kalian di podcast hari ini. Nah, podcast kita itu udah episode 3 loh. Jadi, stay tune ya. Nah, hari ini Tasya nggak sendirian di podcast hari ini karena Tasya ditemani dengan para narasumber yang keren-keren sekali. Nah, pasti kalian penasaran kan narasumbernya siapa? Langsung saja kita kenalin dengan narasumbernya hari ini. Halo Bapak, halo teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih perasaannya di podcast hari ini? Ya, lumayan ya. Tenang ya. Agak deg-degan juga. Nah, langsung saja ya Pak, para sobat Gi udah penasaran banget nih karena mau perkenalan. Langsung saja kenalkan diri para sobat Pak. Oke, Assalamualaikum. Saya Muhammad Julfan Suri Siambaton STMKOM, dosen tetap Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik UISU. Saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UISU, dan saya juga alumni dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UISU. Nah, untuk teman-teman boleh deh perkenalan diri ke para sobat nih. Assalamualaikum, halo teman-teman. Aku Cindy Aulia Siregar. Aku mahasiswa Teknik Informatika di UISU. Nah, kebetulan aku dari pelatihan Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika atau Himatif UISU. Halo Sobat 51. Jadi perkenalkan, nama aku Muhammad Fikri. Aku di sini perwakilan dari komunitas yang biasa disebut dengan IRC atau Informatik Robotik Community. Halo Sobat Lensa Wisu, kenalkan nama saya Muhammad Zaki Andra Lubis. Saya di sini mahasiswa Teknik Informatika Wisu dan saya perwakilan dari Informatik Programming Community. Wow, udah perkenalan ya guys kepada para narasumber. Nah, pertama nih Tasya mau bertanya nih kepada Bapak kan. Udah berapa lama sih Pak menjabat sebagai Ketua Prodi dan apa aja tantangannya selama menjabat Bapak sebagai Ketua Prodi? Nah, masa jabatan saya untuk periodenya 2 periode ya. Kalau lamanya itu sudah 6 tahun, sejak tahun 2020 saya menjadi Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UISU ya. Kalau masalah tantangan yang saya hadapi itu ya dari mahasiswa. Jadi kan banyak nih mahasiswa yang jarang sekali hadir, sehingga akademiknya itu kan bisa mempengaruhi. Nah, jadi disitulah tantangan saya bagaimana para mahasiswa ini semangat untuk kuliah itu, ya. Lumayan ya Pak ya. Iya, lumayan. Nah, sebelum masuk nih ke teman-teman dari komunitas dan organisasi, kan kalau seperti yang pada umumnya kan Pak, kita tahu pasti di universitas ini pasti punya wadah ya Pak di program studi teknik informatika. Nah, apa sih biasanya kenapa sih Bapak buat komunitas padahal itu sebenarnya udah ada HMJ di program studi ini gitu Pak? Oke. Nah, terkait pertanyaan dari host tadi ya, yang ada di program studi teknik informatika Fakultas Teknik UISU ini, bahwasanya untuk kemahasiswaan itu yaitu Ormawa ya, selain himpunan ya, saya membentuk juga unit kegiatan mahasiswa. Nah, kenapa unit kegiatan mahasiswa ini saya bentuk? Ini berkaitan erat dengan yang namanya peminatan yang ada pada program studi teknik informatika kita ya. Nah, jadi peminatan ini saya bentuklah komunitasnya sebagai wadah mereka mengeksplor dari peminatan mereka. Nah, makanya ini terdiri dari 3 tambahan peminatan saya bentuk selain dari Himatif itu tadi. Ada IPC, Informatic Programming Community, kemudian ada IRC, ya, Informatic Robotic Community, dan ICNC, Informatic Computer Network Community. Nah, kebetulan wadah dari 3 ini hanya ada 2 wadah yang sedang berjalan.
Nah, satu lagi ini karena belum ada orangnya, ini belum bisa kita jalankan saat ini. Ya, seperti itu. Menarik ya teman-teman. Jadi Bapak ini lebih ke fokus ke apa tadi Pak? Ke peminatan mahasiswa. Ya. Nah, karena di sini kita udah ada teman-teman dari HMJ dan dari komunitas di program studi teknik informatika. Nah, di sini Tasya mau nanya nih, apa aja sih biasanya yang dilakukan di organisasi dan himpunan seperti Propja atau rutinitas. Nah, dari himpunan sendiri apa aja nih? Dari himpunan sendiri ya. Himpunan lumayan banyak ya program kerjanya. Kebetulan kami juga ada 4 divisi, yaitu divisi PNP atau Program and Project, ada kerohanian, ada humas, dan ada kesenian dan olahraga. Nah, masing-masing dari divisi kami ada prokerjanya. Salah satunya di PNP, untuk dalam waktu dekat ini kami akan membuat workshop rakit PC yang juga berkolaborasi dengan IRC. Wah, keren ya Pak. Kolaborasi ya Kak? Iya, Gitu ya? kami melakukan kolaborasi. Nah, jadi kami ini nggak terpisah, kami saling berkolaborasi untuk mengembangkan kreativitas dan produktivitas dari mahasiswa Prodi Teknik Informatika. Keren ya, keren. Jadi kayak bisa berkolaborasi antara mahasiswa, komunitas, dan organisasi saling kolaborasi gitu ya? Keren. Nah, selanjutnya aku penasaran nih dengan IRC dulu. Apa sih prokjanya biasanya dan rutinitasnya apa? Jadi untuk IRC sendiri tuh biasanya kita mengadakan atau membuat acara di mana biasanya lebih sering ke workshop sih. Nah, untuk IRC sendiri ini kan sudah berdiri dari tahun 2024. Jadi sudah cukup banyak lah workshop yang kita buat. Salah satunya workshop Arduino Uno, terus juga microcontroller, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke. Nah, terakhir kita belum perkenalan dengan yang komunitas terakhir. Nah, untuk abang dari IPC apa aja? Kalau dari informatik program community kita sering lebih membuat kelas program. Biasanya kita membuat kelas yang isinya itu untuk mewadah mahasiswa teknik informatika yang minatnya itu ke bagian program. Tapi di sisi lain kita juga baru kemarin di bulan Maret kita bikin sebuah seminar yang bertemakan sebuah data science dan data analisis. Itu yang terbaru. Mungkin kelak kita akan buat kelas program lagi. Nah, pasti prosesnya nggak mudah ya Bang menjalankan ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Tasya mau nanya nih, biasanya tantangan apa nih pas saat kalian menjalankan komunitas dan organisasi ini? Apalagi kan ada kolaborasi, pasti mengatur anggota atau peserta. Nah, apa aja tuh tantangannya kalau boleh tahu? Nah, kalau misalnya diri aku sendiri ya, aku kan HMJ dan kebetulan saat ini menjabat sebagai ketua himpunan. Tentu yang paling pertama saya ngatur waktu sih tantangannya. Untuk ngatur waktu. Terus kalau misalnya kita sosial berkolaborasi, tentu saja ide menyatukan pikiran kan. Di situ letak tantangannya. Dan alhamdulillah kami bisa berkolaborasi dengan baik. Ya gimana, ada cekcok apa sih? Pasti ada kan. Atau miskomunikasi enggak lah ya kan. Setiap miskomunikasi itu pasti selalu ada, tapi kan yang paling penting kita bisa ngasih solusi untuk itu. Untuk abang sendiri gimana? Kebetulan kalau untuk kami di IRC sih masalahnya sama juga ya, di kendala waktu untuk mencocokkan waktu ya sama panitia buat nge-handle event itu. Terus juga ya tantangan terbesar mungkin dari audiensnya juga ngikuti acara. Kadang kebanyakan acara-acara yang kita buat ya kolaborasi kan dengan himpunan juga, biasanya tuh registrasi audiensnya tuh di akhir gitu, udah mepet-mepet jadwal tutup regis baru regis. Itu sih tantangan terbesar ya kalau misalnya ya kita hadapi selama ini. Itu untuk abang Jaki sendiri? Kalau dari IPC mungkin tantangannya kebanyakan mahasiswa ini belum tahu dia mau ngambil bagian apa gitu, antara program, IRC atau jaringan. Jadi mungkin selain juga sama seperti HMJ dan IRC, mungkin kendala waktu juga. Jadi anggota-anggotanya ini mungkin sulit juga kalau misalnya mau dipersatukan, kalau misalnya apa. Tapi kalau misalnya kalau misalnya ada suatu kegiatan, kami biasanya langsung bermusyawarah biar kayak bisa dikumpulkan lah, biar bisa diomongkan.
Nah pasti ini semuanya di bawah naungan Bapak ya kan Pak? Iya. Iya. Kalau Bapak nih tantangannya apa nih mengatur himpunan, organisasi, pasti itu adalah kan Pak tantangannya Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi Iya. di awal, tantangan itu ya ada pada mahasiswanya. Artinya kemauan dari mahasiswa itu sendiri untuk mengikuti dan mengadakan suatu event-event ya yang ada pada himpunan ataupun komunitas-komunitas yang ada. Jadi ya itu tadi kembali ke person ya orangnya. Ke Jadi individu. kalau kita buat suatu event nggak ada orangnya, jalan nggak itu? Ya pasti nggak Kosong jalan. ya. Makanya tantangan itu kemauan ya dan ya apa namanya keinginan dari mahasiswa itu sendiri ingin mengeksplor apa yang mereka pelajari di prodi teknik informatika ini. Seperti itu. Keren sekali ya Pak. Iya. Nah sebelumnya nih Tasya penasaran banget. Tadi kakak bilang ada rakit PC ya Kak? Mau Prokja rakit PC. Kalau boleh tahu tuh pasti sobat-sobat lensa 51 lensa UISU penasaran rakit PC itu gimana sih gitu. Nah gimana sih Kak spesifiknya di Prokja rakit PC ini nanti? Nah, buat sobat 51 lensa UISU, di workshop rakit PC itu kami mengapa ya? Namanya juga merakit ya, menggabungkan komponen-komponennya menjadi suatu fungsi. Jadi seperti itu. Nah, tapi bukan cuman sebelum kita terjun untuk merakit itu bakal ada materi dari narasumbernya. Jadi diberitahu dulu penjelasan, baru mahasiswanya bisa rakit sendiri. Jadi kayak meningkatkan soft skill gitu ya Kak di rakit PC ini. Nah kalau untuk abang kan kolaborasi nih dengan himpunan. Gimana nih pendapat abang kayak apa sih rakit PC itu gimana? Ya sedikit dijelasin ya tentang workshop PC kita ini. Jadi kita di sini bukan cuma merancang atau bukan cuma merakit doang di situ. Jadi kita bakalan yang pertama-tama itu pengenalan komponen apa aja yang ada di dalam PC itu, terus juga nanti dikasih tahu tata caranya, baru nanti bakal dieksekusi dengan cara pemasangannya apakah benar atau tidak. Setelah sudah terpasang semuanya, kita akan cek nanti apakah PC-nya bisa berjalan dengan normal atau tidak, atau ada kendala. Nah, kita bakalan cek sama-sama di situ. Itu sih. Itu aja. Nah ini ada pertanyaan. Nah untuk semua ya, menurut para narasumber skill apa sih yang paling penting dimiliki mahasiswa di program teknik informatika ini selain kemampuan teknis? Nah untuk Bapak lah tuh, apa skill ya Pak? Ya, skill yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa program studi teknik informatika yaitu pemahaman konsep dari suatu algoritma. Jadi kalau tidak paham konsep algoritma, ya bagaimana dia bisa membuat suatu program. Nah, begitu juga dengan yang ada pada jaringan maupun yang ada pada robotik, ya. Ya intinya pada teknik informatika ini kan berkaitan dengan algoritma. Nah, jadi kalau tidak memahami konsep algoritma, ya, nah mereka pasti akan menemukan suatu kendala di dalam pembuatan aplikasi ataupun alat ataupun membuat suatu struktur jaringan komputer, ya. Jadi makanya algoritma itu adalah ruh dari anak-anak teknik informatika seperti itu. Catat ya sobat yang mau masuk prodi teknik informatika yang seperti dibilang Bapak. Nah Pak sekarang itu kan udah berkembang sekali apalagi ada AI ya kan Pak. Nah di tengah perkembangan AI ini pasti teknologi itu sangat cepat ya kan melesat gitu kan Pak. Nah bagaimana biasanya mahasiswa itu bisa relevan dan nggak tertinggal gitu Pak? Ya terkait perkembangan AI ini ya ini perlu adanya suatu pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh mahasiswa. Itu tidak hanya di dalam kampus, ya ada semacam wadah-wadah, terutama dari Komdigi, ya itu ada program Komdigi Talent. Nah ini yang harus sering dipantau oleh mahasiswa. Nah kemudian terkait perkembangan AI ini ya kita nggak pungkiri bahwa AI ini seperti jamur ataupun seperti wabah yang cepat
merambat ya. Nah, contohnya sekarang orang mau ngerjain tugas, nah buka ChatGPT Iya. atau buka Dola Daftar. atau yang lain-lainnya ya. Jadi Cici. di situ ya, makanya terkait AI ini ya pesan saya pergunakanlah dengan sebaiknya. Yang dalam artian jangan pula nanti kan pakai AI hal-hal yang negatif dibuat. Nah, misal untuk menyerang seseorang, pakai wajah dia, kemudian ambil badan yang lain. Nah, jadi ini yang sering terjadi. Makanya kalau kita lihat sekarang ini dari beberapa konten-konten yang ada di sosial media ya, kita sangat susah membedakan mana video real dengan mana video AI. Iya, benar sekali, Pak. Jadi bisa saja nanti misal wajah si Jaki Iya. diambil ya kan, rupanya bukan dia. Nah, membuat suatu hal-hal yang kriminal, muka si Jaki nih. Padahal itu adalah proses dari AI. AI, ya. Jadi makanya ditempatkanlah AI ini untuk hal-hal yang positif itu tadi. Ya, Bagus gitu. sekali, Pak. Jadi teman-teman, AI itu harus digunakan dengan sebaik mungkin ya guys, nggak boleh disalahgunakan. Nah, dari tadi nih Tasya nanya ke IPC dan Himatif. Ini belum Bang Jaki, ini belum ditanya nih. Nah, gimana sih Bang? Biasanya kan pasti orang bertanya nih, gimana sih membagi waktu antara akademik dengan kegiatan di komunitas ini? Pasti nanti ada kendala tugas atau apa tuh gimana sih Bang Abang mengaturnya? Kalau dari informatif from community ya kita harus pandai bagi waktu ya. Misalnya kalau misalnya setiap kuliah, kalau misalnya ada nih yang punya ide, misalnya membuat satu program atau web atau mobile gitu, ya kita harus langsung ngomong gitu, rame-rame gitu, apa yang mau diomongin baru tentukan waktunya. Misalnya kayak sekarang ini kan bakal ada kelas gitu, ini bisa diikuti semua mahasiswa teknik informatika nanti ya bakalan. Ya di situ, jadi kita nggak dari mata kuliah saja, Iya. tapi setelah mata kuliah daripada kita nongkrong yang tidak jelas, ya lebih baik kan kita membagi waktu di unit IPC gitu. Jadi kita tahu pemerintahan kita, bahwasanya pemerintahan kita itu di program gitu. Jadi nongkrongnya positif gitu Iya, ya, Pak. positif. Kayak ada hasilnya gitu, enggak asal nongkrong. Kan anak muda sekarang suka nongkrong ya. Nongkrong sih main ML atau apa sih? Ya nggak ada waktu, nggak ada ininya, nggak ada hasilnya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, atau kayak kata-kata sebelum penutup. Nah, harapan dari para narasumber untuk mahasiswa atau untuk kedepannya di teknik informatika UISU ini apa gitu? Atau apa ya? Kayak untuk yang mau masuk informatika, apa itu harapannya? Gitu. Kemana? Ke Bapak dulu kayaknya enak. Atau ke himpunan dulu? Ke mahasiswanya. Ke mahasiswa dulu. Mereka Dari user. Ya, iya. Coba dulu nih. user yang dari Kak Cindy deh. Perempuan dulu. mereka mahasiswa. Iya, harapannya apa nih Kak? Biar para yang mau masuk teknik informatika jadi tahu dan punya apa namanya? Punya list lah gitu yang mau dipersiapkan gitu. Harapan. Kalau misalnya dari aku sendiri ngeliat keadaan sekarang, bolehlah buat calon adik-adik bisa dipertimbangkan untuk melirik masuk ke organisasi atau ke apa komunitas kita yang ada. Nah itu sekarang kan banyak ya berbincang tentang kurangnya minat untuk masuk ke seperti ke himpunan. Nah jadi tolong itu kembangkan minatnya di situ. Nah, kalau untuk Abang nih gimana Abang? Kalau untuk aku sendiri ya, besar harapan aku IRC ini bisa berkembang. Jadi mudah-mudahan ke depannya di tahun ajaran baru nanti masuk mahasiswa baru, anggota dari IRC itu bisa bertambah terus, dan juga ya buat teman-teman yang mungkin satu angkatan atau yang lagi pusing lah gitu mikirin mau ngambil peminatan apa, saran sih dari kita ya buat kayaknya dipikir-pikir dulu, jangan ngambil peminatan ngikut orang, ngikut teman, jangan sampai menyesal di kemudian hari gitu loh. Jadi pikirin dulu mau ngambil apa, kalau memang udah seret sama itu ya udah ambil
terus juga dalamin, jangan cuman mau naruh nama doang di situ ya. Pokoknya besar harapan sih mudah-mudahan kedepannya komunitas bisa berkembang, bisa bikin banyak acara lagi yang collab dengan mungkin IPC atau mungkin dengan fakultas lain ya. Itu sih harapan terbesar aku. Kalau untuk Bang Jaki apa nih? Kalau harapan saya untuk mahasiswa yang sekarang dan beserta mahasiswa baru yang mungkin bakal mendaftar, ya sama seperti Fikri, kita harus tahu pemilihan kita tuh di bidang apa, di IRC kah, atau di bagian IPC atau jaringan, karena kita nggak bisa ikut-ikutan teman gitu. Nah, bakal pisah-pisah juga gitu. Nah, harapan saya mungkin baru nggak harus serta-merta di kampus juga. Kita seperti kata Pak Kaprodi Pak Depan, kita harus pandai-pandai lah mencari di luar seperti dari community talent atau mengikuti dari program-program lain informatika gitu. Jadi tidak sepenuhnya dari kampus gitu. Keren banget ya guys. Nah terakhir kepada Bapak nih, apa aja harapannya untuk para mahasiswa atau para teman-teman yang mau join nih di himpunan atau komunitas ini? Ya, harapan saya ya nggak banyak sih. Jadilah diri sendiri. Ya, kenapa? Ya, seperti yang dikatakan mereka ini tadi, ya, tentukan passionnya. Ya, jangan hanya latah ikut-ikutan, ya. Orang mau program dia, padahal passionnya nggak di situ. Dan ada juga nih, ya, untuk para mahasiswa yang tingkat dasar, ya, ini yang sering saya temui mahasiswa semester 1, semester 2, ya. Ya, mereka menjalani perkuliahan di prodi ini ya pada dasarnya bukan dari keinginannya sendiri. Jadi ini hanya pelarian ataupun ikut-ikutan, sehingga mereka nggak tahu apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan pada program studi ini. Jadi itu tadi, ya jadilah diri sendiri. Dan tolong jaga nama baik diri sendiri. Nggak usah nama keluarga, nama institusi, ya yang penting nama baik diri sendiri itu dijaga. Sehingga ini bisa merambah ke semuanya, ke keluarga, institusi, dan masyarakat. Itulah harapan saya. Keren banget ya guys. Jadi buat kalian sebelum ngambil peminatan, jangan ikut-ikutan, harus dalami dulu apa peminatan kalian ya guys. Terima kasih ya teman-teman, Bapak udah hadir di podcast 51 Lensa UISU. Nah, sebelum penutupan nih, Tasya mau mengucapkan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata pada podcast hari ini. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.